Kemarin itu viral banget ya, yang katanya ada seorang nasabah yang galbay Shopee, rumahnya itu disita, diambil karena memang galbaynya cukup besar juga. Nah, di sini saya mau bahas karena ini berita lagi viral banget di Facebook dan juga di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap pertanyaan teman-teman atau yang udah konsultasi sama saya di Instagram ya. Buat kalian juga yang mau konsultasi gratis sama saya atau mau tanya-tanya juga boleh, silakan tulis aja di kolom komentar. Yaitu ya ada yang menanyakan nih di Instagram, menarik nih. Dia menunjukkan screenshot terhadap yang namanya katanya ada nasabah Shopee yang rumahnya tuh disita. Benarkah demikian? Karena dilihat dari statusnya dia bikin postingan di grup pinjol. Nah, di sini saya mau bahas ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, saya ini udah bilang berapa kali nggak tahu, pinjol itu nggak ada yang namanya pengambilan barang. Kenapa? Karena pinjol itu adalah KTA. Apa itu KTA? Kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan atau pinjaman tanpa jaminan. Gampangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan pinjaman di pinjol, itu nggak boleh yang namanya pinjol tersebut ngambil barang apapun di rumah kita. Walaupun galbay kita besar ya, misalkan kita itu punya hutang pinjol sampai 50 juta. Terus pinjol tersebut mau mengambil motor kita yang harganya cuma 5 juta gitu ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Kalian harus tahu itu. Apalagi ngambil rumah. Hutang 500 juta pun ngambil motor aja nggak boleh, apalagi ngambil rumah ya teman-teman, itu tidak diperbolehkan kalau kita pinjamnya di pinjol. Tetapi beda kalau kita ngambilnya atau pinjamnya di bank. Kalau di bank itu memang ada jaminannya dan nanti sebagai agunannya atau jaminannya itu bisa diambil kalau kita galbay. Tapi kalau di pinjol itu enggak seperti itu teman-temannya ketika kita galbay. Nah, terus apakah nanti kalau kita galbay pinjol itu aman-aman aja? Ya kalau dibilang amannya aman, tapi kalau kita masuk slik OJK ya masuk slik OJK ya, kayak gitu gambarannya. Jadi kalau misalkan ada yang posting-posting seperti itu yang menakut-nakutin kalian, tolong banget jangan mudah percaya. Kenapa? Karena yang saya takutkan adalah kalian itu panik, akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang bahaya, ya teman-teman ya. Nah, kalau ada postingan seperti itu gimana dong Bang? Terus respon kita seperti apa? Ya, respon kita ya cari informasinya lebih dalam, lebih detail terlebih dahulu. Terus kemudian kalian lihat tuh profilnya, apakah profil tersebut itu benar orang atau hanya seorang joki. Karena memang biasanya itu ya bisa jadi joki ataupun admin pinjolnya sendiri untuk nakut-nakutin nasabah agar nasabah tersebut cepat bayar, atau orang-orang joki yang pengen nipu kalian atau mengambil duit kalian gitu ya. Ya caranya gimana? Takut-takutin dulu, nanti kalau udah takut, konsultasi sama kita, minta bayaran sama kalian, ya dapat duit gitu ya. Jadi jangan mudah percaya terhadap apapun berita yang ada di media sosial, termasuk dari omongan saya juga. Kalian boleh telusurin terlebih dahulu, kalian googling dulu informasi yang ketika kalian itu dapetin, baik dari channel siapapun, termasuk dari channel saya, atau informasi dari Facebook, dari TikTok, kalian wajib validasi dulu atau cari sumbernya terlebih dahulu benar atau tidaknya, oke? Dan saran saya, itu kalian bacanya di berita-berita yang punya kredibilitas ya, seperti Kompas, Liputan 6, Detik itu ya. Jangan dari berita ecek-ecek lah. Kalau Tribun News kebanyakan beritanya kurang kalau kata saya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab atas pertanyaan dari kalian semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.